Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat menyentuh. Kisah seorang gadis sederhana yang dulu diremehkan oleh banyak orang, tapi kini berhasil membuktikan bahwa doa, kerja keras, dan cinta seorang ibu bisa mengubah segalanya. Judul cerita kita hari ini adalah Dari Asap Gorengan Menuju Panggung Wisuda, kisah nyata anak penjual gorengan yang lulus cum laude. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe, tekan tombol like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan setiap kali kami upload kisah inspiratif terbaru. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kekuatan untuk terus berjuang. Karena setiap perjuangan pasti punya waktunya untuk bersinar. Sore itu, langit menggantung rendah dengan warna oranye keemasan yang mulai pudar di balik atap seng berkarat. Di pinggir jalan kecil sebuah gang sempit, berdirilah gerobak sederhana dengan tulisan tangan yang mulai luntur. Gorengan Buati hangat gurih. Asap panas mengepul dari wajan besar yang penuh minyak, menari-nari bersama aroma tahu isi dan tempe mendoan yang menggoda siapapun yang lewat. Di balik gerobak itu, Rani berdiri. Seorang gadis berusia 19 tahun dengan kulit sawo matang yang mengilap karena peluh dan mata yang menyimpan cahaya tekad. Ia memegang penjepit bambu di satu tangan, membalik gorengan dengan gerakan hati-hati. Di tangan satunya, sebuah buku matematika terbuka lebar di atas meja kecil. Halamannya sudah kusut, penuh coretan dan noda minyak. Sesekali, ia menunduk membaca, lalu mengangkat kepala lagi saat ibunya memanggil. "Ran, tolong bungkusin 5 tahu sama 3 pisang goreng, ya. Cepetan, pelanggan udah nunggu." "Iya, Bu," jawab Rani cepat, suaranya lembut tapi tegas. Ia menyeka peluh di kening dengan punggung tangan, lalu tersenyum sopan pada pembeli yang menunggu. Pelanggan itu, seorang bapak tua dengan sepeda reyot, menatap Rani sejenak. "Kamu rajin banget, Nak. Belajar sambil jualan. Hebat." Rani hanya tersenyum kecil. "Saya pengen kuliah, Pak. Jadi ya harus belajar terus, meski sambil bantu ibu." Bapak itu tertawa pelan, suaranya serak karena usia. "Semoga berhasil, ya. Tapi hati-hati, hidup itu nggak cuma butuh niat, butuh kuat juga." Rani mengangguk. Kata-kata itu ia simpan baik-baik di hatinya, sama seperti uang hasil jualan yang selalu ia sisihkan sedikit untuk tabungan kuliah. Di belakang gerobak, ibunya, Buati, berjongkok sambil menata bahan dagangan yang mulai habis. "Ran, kamu nggak capek? Udah dari pagi belajar, sekarang bantu ibu lagi." Rani menatap ibunya dan tersenyum. "Capek sih, Bu. Tapi kalau capek ini bisa bikin hidup kita berubah, ya nggak apa-apa." Buati terdiam sejenak. Matanya yang mulai keriput menatap anaknya dengan bangga dan cemas sekaligus. "Ibu cuma takut kamu kecewa, Nak. Dunia ini nggak gampang buat orang kayak kita." Rani menatap langit sore yang mulai berubah ungu. "Kalau gampang, Bu, semua orang pasti udah nyoba. Aku pengen jadi yang beda." Angin sore bertiup lembut membawa aroma gorengan hangus yang samar. Suara motor berlalu lalang, tawa anak-anak kecil dari ujung gang, dan teriakan pedagang keliling bercampur jadi simfoni khas kampung yang ramai tapi sederhana. Di tengah hiruk pikuk itu, Rani berdiri tegak. Matanya lelah, tapi sorotnya menyala. Tangannya mungkin kotor oleh tepung dan minyak, tapi pikirannya penuh angka, rumus, dan mimpi besar. Ia tahu, suatu hari nanti, semua kerja keras ini akan punya arti. Tapi ia juga tahu, jalan menuju sana tidak akan mudah. Saat malam turun dan satu persatu pelanggan pulang, gerobak itu masih berasap. Lampu bohlam redup menggantung di atas kepala mereka, mengguncang pelan setiap kali angin lewat. Rani menutup bukunya perlahan, menatap ibunya yang sedang menghitung uang hasil jualan hari itu. "Bu, kira-kira cukup nggak ya buat bayar listrik sama nabung sedikit?" Buati mendesah, menatap uang lusuh di tangannya. "Nggak banyak, tapi cukup buat makan besok. Nabungnya nanti aja, ya, Nak." Rani menatap ibunya lama, lalu tersenyum kecil. "Iya, Bu. Besok aku bantu jualan lebih pagi." "Loh, kan kamu sekolah juga." "Nggak apa-apa, Bu. Aku kuat kok." Dan malam itu, ketika semua orang di gang sudah menutup pintu rumah, Rani masih duduk di kursi kecil di samping gerobak, membuka buku yang sama di bawah cahaya bohlam yang nyaris padam. Matanya berat, tapi hatinya berdenyut oleh semangat. Di kejauhan,
Suara anjing menggonggong dan hujan mulai turun gerimis, menimbulkan bunyi lembut di atas atap seng. Rani menengadah, merasakan titik-titik air di wajahnya. Ia tersenyum kecil. Hujan pun kerja keras. "Ya, Bu," gumamnya pelan. Bu Wati hanya menjawab dengan pandangan lembut. Dalam diam, ia tahu anaknya berbeda. Tapi dunia belum tahu siapa Rani sebenarnya. Belum. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, Rani berjanji dalam hati, suatu hari nanti, semua orang akan tahu. Namun ia belum tahu bahwa janji itu akan diuji dengan cara yang jauh lebih berat daripada sekadar minyak panas dan bau gorengan. Pagi itu, sinar matahari menembus sela-sela genteng bocor rumah Rani, membuat debu di udara terlihat berkilau seperti partikel emas. Dari dapur sempit yang berdinding triplek, terdengar suara Ibu Rani menyalakan kompor minyak yang sudah berkarat di bagian bawahnya. Bau minyak tanah memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma adonan pisang goreng yang baru diaduk. Sementara itu, Rani duduk di depan rumah, mengenakan seragam SMA yang sudah pudar warnanya, tengah mengikat rambutnya yang panjang dengan karet gelang. Di seberang jalan, beberapa ibu-ibu tetangga sedang menyapu halaman. Suara mereka lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Rani menunduk. "Itu anak Bu Watia, yang jualan gorengan tiap sore?" "Iya," katanya pengin kuliah segala. Emangnya dia kira kuliah itu murah? "Ha, mimpi ketinggian. Lihat aja, nanti juga paling balik bantu ibunya goreng tahu lagi." Rani pura-pura tidak mendengar. Ia menatap buku catatannya, berpura-pura fokus membaca. Tapi suaranya, suara tawa sinis itu, terus menempel di telinga. Hatinya panas, tapi ia tahan. Ia tak mau ibunya mendengar percakapan itu. Namun, seperti biasa, Bu Wati mendekat dari belakang dan menyentuh pundaknya pelan. "Dengar, ya?" tanya ibunya lembut. Rani tidak menjawab, hanya menggeleng sambil menatap halaman buku yang kosong. "Ibu juga dulu sering dibilang gitu, Nak," lanjutnya. "Waktu ibu jualan pertama kali, banyak yang ngomongin. Tapi lihat sekarang, kita bisa makan dari situ. Kalau kamu percaya sama dirimu, omongan orang nanti cuma kayak angin lewat." Rani menarik napas dalam. "Tapi rasanya sakit, Bu. Mereka seolah yakin aku nggak akan bisa." Bu Wati tersenyum getir. "Justru karena itu, kamu harus buktiin. Jangan marah, jangan balas. Tunjukin aja." Tak lama, datang anak tetangga bernama Riko, membawa uang 1000-an lusuh di tangannya. "Bu, beli 1 tahu goreng." "Loh, udah sekolah, kok?" tanya Bu Wati sambil tersenyum. "Iya, Bu." Kak Rani, katanya kamu mau kuliah ya?" Rani mengangguk pelan. "Iya, kok. Kalau bisa, sih." Riko terkekeh, wajahnya polos tapi kalimatnya menusuk. "Mama bilang gak usah mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit." Rani terdiam. Bibirnya menegang tapi matanya tetap lembut. "Ya, Kak Rani mau nyoba dulu, siapa tahu gak jatuh." Riko hanya mengangguk polos dan berlari pergi. Setelah dia pergi, Rani menatap kosong ke jalan. Suara anak-anak tertawa dari kejauhan membuat hatinya makin perih, bukan karena iri, tapi karena takut gagal. Menjelang siang, saat Rani berangkat sekolah, 2 tetangga yang duduk di bangku bambu depan rumah memanggil ibunya. "Bu Wati, Rani itu rajin banget ya belajar? Tiap malam kelihatan bukunya kebuka terus." "Iya, Bu. Namanya juga anak punya cita-cita." "Cita-cita bagus sih, tapi kalau nggak realistis kan kasihan juga. Kalau nanti nggak kesampaian, bisa kecewa berat." Bu Wati hanya tersenyum, meski hatinya tercekat. Ya namanya juga usaha, Bu. Allah yang nentuin hasilnya. Sementara itu, dari kejauhan, Rani masih bisa mendengar percakapan itu meski sudah berjalan menuju sekolah. Langkahnya jadi pelan, seolah tiap kata mereka menahan kakinya. Sepanjang perjalanan, angin pagi berhembus lembut. Tapi bagi Rani, hembusan itu terasa dingin, menusuk. Ia menatap ke langit, mencoba menelan semua rasa sakit dengan senyum kecil. Di halte, ia duduk sendirian sambil membuka buku biologi yang sudah robek di tepinya. Seorang teman sekolah lewat dan berkata, "Ran, kamu nggak capek sih belajar terus? Aku aja udah pusing." Rani menatap temannya, tersenyum tanpa suara. "Kalau aku berhenti, siapa lagi yang jalani mimpiku?" Hari itu, di kelas, pikirannya tak sepenuhnya fokus. Kata-kata para tetangga terus bergema di kepalanya. Tapi ketika guru bertanya soal pelajaran, tangan Rani refleks terangkat.
Ia menjawab dengan lancar, dan teman-temannya bertepuk tangan kecil. Untuk sesaat, hatinya kembali hangat. Sepulang sekolah, ia melewati gang yang sama. Beberapa ibu masih duduk di sana, berbincang dengan nada yang sama. Tapi kali ini Rani tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, menahan getar bibirnya. Hatinya berbisik, biarin. Aku akan buktikan semua ini salah. Malamnya, setelah selesai membantu ibunya berjualan, Rani kembali membuka buku di bawah lampu redup. Hujan turun pelan di luar, membasahi tanah dan atap seng yang bocor. Ia mendengar suara tetangga masih terdengar samar-samar dari kejauhan, tapi kali ini tidak lagi terasa menyesakkan. Ia tahu, omongan mereka hanyalah batu di jalan, dan batu bisa diinjak untuk melangkah lebih tinggi. Namun, di balik keyakinan itu, Rani belum tahu bahwa suatu hari nanti, cibiran yang sama akan berubah menjadi tatapan kagum, dan air mata yang jatuh bukan lagi karena perih, tapi karena bangga. Langit sore mulai berubah warna ketika Rani pulang sekolah dengan seragam yang sudah kusam dan ujung rok yang sedikit kotor terkena percikan air jalan. Ia berjalan pelan melewati gang sempit, membawa tas yang sudah robek di bagian tali dan dijahit seadanya oleh ibunya. Bau gorengan dari arah rumahnya menyambut begitu ia masuk halaman kecil itu. Gerobak sederhana dengan wajan besar masih berdiri di sana, dan suara mendesis dari minyak panas terdengar seperti lagu yang sudah hafal di telinganya sejak kecil. "Assalamualaikum, Bu," sapa Rani sambil meletakkan tasnya di kursi bambu. "Waalaikumsalam, Nak. Gimana sekolahnya?" "Alhamdulillah, Bu. Hari ini nilai ujian matematikaku paling tinggi di kelas," jawabnya bangga, tapi matanya langsung mengarah ke wajan yang mulai penuh gorengan. "Wah, hebat," ucap ibunya sambil tersenyum. "Tapi jangan lupa makan, ya. Sejak tadi pagi kamu belum makan nasi." Rani tertawa kecil. "Makan nanti aja, Bu. Bantu jualan dulu." Ia langsung menggulung lengan seragamnya, mengambil penjepit bambu, dan berdiri di sisi gerobak. Sambil membungkus gorengan untuk pembeli, Rani bercerita tentang sekolahnya, tentang guru yang bilang ia berpeluang besar dapat beasiswa kuliah kalau nilainya terus bagus. Ibunya hanya diam, menatap wajah anak gadisnya dengan pandangan lembut tapi berat. "Bu," kata Rani tiba-tiba, suaranya bergetar pelan. "Kalau aku lulus nanti, aku pengen kuliah di universitas negeri. Aku mau jadi guru, Bu. Biar bisa bantu anak-anak di kampung yang gak bisa sekolah tinggi." Tangannya berhenti membungkus tahu goreng. Ia menatap ibunya yang kini terdiam. Bu Wati menarik napas panjang, lalu meletakkan sutilnya. "Nak, mimpi kamu bagus banget. Ibu juga pengen kamu sekolah tinggi. Tapi apa, Bu?" Rani memotong dengan wajah serius. "Tapi kuliah itu butuh biaya. Banyak. Uang buku, uang kos, makan, belum lagi ongkos ke kota. Ibu cuma takut nggak bisa bantu." Rani menatap ibunya lama, matanya mulai basah tapi suaranya tetap tegas. "Bu, aku nggak minta banyak. Aku cuma minta ibu percaya. Aku bakal cari cara. Aku nggak akan nyerah." Bu Wati menunduk, menyeka peluh yang bercampur dengan air mata kecil di pipinya. "Ibu percaya, Ran. Cuma ibu takut kamu capek. Dunia ini kadang gak adil buat orang yang cuma punya mimpi, tapi gak punya uang." Rani tersenyum kecil, meski dadanya sesak. Ia menggenggam tangan ibunya yang kasar dan penuh bekas luka minyak panas. "Kalau mimpi itu tinggi, berarti langkah kita harus kuat, kan, Bu? Aku siap kok." Malam itu, setelah gerobak ditutup dan pelanggan terakhir pergi, Rani duduk di kursi bambu di depan rumah. Angin malam berhembus lembut membawa suara jangkrik dari sawah dekat sana. Di pangkuannya, sebuah brosur tentang perguruan tinggi negeri yang ia dapat dari guru sekolahnya. Ia membacanya berulang-ulang, membayangkan dirinya memakai alma mater kampus itu, berjalan di antara gedung tinggi dan pepohonan rindang. Namun, semakin ia membayangkan, semakin besar rasa takut di dadanya. "Bagaimana kalau aku gagal?" gumamnya pelan. Ibunya datang membawa segelas teh hangat. "Kamu mikirin apa, Nak?" "Takut, Bu. Takut nggak kesampaian. Takut cuma mimpi." Bu Wati duduk di sebelahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. "Kamu tahu nggak, dulu waktu ibu kecil, ibu juga pengen sekolah tinggi. Tapi nggak sempat. Jadi sekarang, kalau kamu takut, lihat ibu. Aku nggak nyesel hidup begini, tapi aku nggak mau kamu berhenti di titik yang sama." Rani menatap ibunya lama. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, perpaduan antara haru, cinta, dan tekad. "Aku janji, Bu.
Aku bakal bikin ibu bangga. Aku bakal kuliah, apapun yang terjadi. Buati tersenyum sambil menepuk bahu anaknya. Ya udah, kalau gitu belajar yang rajin. Biar mimpimu nggak cuma mimpi. Hujan mulai turun pelan, membuat udara malam semakin dingin. Rani memandangi gerobak yang tertutup terpal di halaman. Dalam kilatan petir yang singkat, ia melihat bayangan dirinya berdiri di depan gedung besar mengenakan toga. Ia tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu langkah pertama sudah dimulai, walau jalannya mungkin panjang dan terjal. Namun, di balik keyakinan itu, ada sesuatu yang belum ia sadari. Mimpi yang tinggi memang indah, tapi semakin tinggi mimpi itu, semakin kuat pula badai yang akan datang untuk menguji seberapa besar tekadnya untuk bertahan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit lebih cerah dari biasanya, dan cahaya matahari menembus dedaunan mangga di depan rumah, membentuk bayangan lembut di dinding bambu. Rani duduk di kursi kecil sambil membuka amplop besar berwarna coklat yang sudah ia tunggu berhari-hari. Tangannya gemetar, napasnya cepat. Di sudut dapur, ibunya masih sibuk menyiapkan adonan pisang goreng, tak menyadari bahwa hari itu bisa menjadi titik balik hidup mereka. Buh, suara Rani lirih, nyaris tak terdengar. HM? Kenapa, nak? Sahut ibunya tanpa menoleh. Rani menggigit bibir bawahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku diterima, Bu. Buati berhenti mengaduk adonan. Tangannya terhenti di udara. Diterima di mana, Ran? Rani berdiri, mengangkat surat itu dengan tangan gemetar. Aku diterima di Universitas Negeri, Bu. Dan aku dapat beasiswa penuh. Suasana rumah kecil itu seketika berubah. Buati meletakkan sendok kayu dan berlari kecil ke arah anaknya. Mereka berdua berpelukan di tengah ruangan yang sempit. Tawa dan tangis bercampur jadi satu. Ya Allah, beneran, Ran? Iya, Bu. Semua biaya ditanggung. Aku cuma perlu berangkat ke kota minggu depan buat daftar ulang. Tangis ibunya pecah, air matanya jatuh membasahi bahu Rani. Alhamdulillah. Allah jawab doa kita, nak. Rani menutup mata, mencoba menahan air matanya sendiri. Ia teringat malam-malam panjangnya belajar di bawah lampu redup, tangan yang kotor karena minyak, buku yang menempel di atas meja gerobak. Semua seolah terbayar lunas. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Dari arah jalan, suara dua tetangga terdengar. Mereka baru saja lewat dan mendengar berita itu. Katanya si Rani dapat beasiswa, ya? Iya tuh. Tapi beasiswa aja belum tentu bikin bisa bertahan lama. Hidup di kota mahal, loh. Benar. Anak penjual gorengan mau bersaing sama anak pejabat? Kita lihat aja nanti. Suara tawa kecil mengiringi langkah mereka pergi. Rani diam, senyum di wajahnya perlahan pudar. Ia menatap ibunya, mencoba menutupi kecewa yang mulai merayap. Buati menarik napas panjang. Biarin, nak. Orang kalau nggak pernah susah, nggak tahu rasanya berjuang. Kamu jalanin aja, ya? Jangan peduli omongan orang. Rani mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku nggak mau omongan mereka ngerusak kebahagiaan ini. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan keberangkatan. Rani dan ibunya berkeliling pasar untuk membeli kebutuhan sederhana. Spray murah, piring plastik, dan sebuah koper bekas yang mereka beli dari pedagang loak. Di dalam koper itu, Buati menyelipkan selembar sajadah kecil dan sebuah surat. Bukan nanti aja, pas kamu udah sampai sana, katanya. Rani hanya mengangguk, menatap wajah ibunya yang tersenyum tapi matanya menyimpan cemas yang dalam. Hari keberangkatan tiba. Stasiun penuh dengan suara pengumuman dan hiruk pikuk penumpang. Rani memeluk ibunya erat di tepi peron, sementara kereta menuju kota sudah siap berangkat. Ibu yakin kamu bisa, kata Buati pelan. Suaranya bergetar. Rani mengangguk, menahan air mata. Aku nggak akan nyanyain ini, Bu. Aku janji. Peluit kereta berbunyi. Rani naik ke gerbong, menatap ibunya dari jendela. Buati melambaikan tangan dengan senyum yang bergetar. Saat kereta mulai berjalan, Rani melihat ibunya mengecil di kejauhan, hingga akhirnya menghilang di antara kabut pagi. Perjalanan ke kota terasa panjang dan sunyi. Di luar jendela, sawah-sawah hijau berganti menjadi gedung-gedung tinggi. Hatinya campur aduk, senang, gugup, dan sedikit takut. Ia membuka surat dari ibunya dan membaca tulisan tangan yang sedikit goyah. Rani, kalau kamu nanti capek, ingat ibu. Kalau kamu pengen pulang, ingat lagi kenapa kamu berangkat. Jangan berhenti,
Nak, setiap langkahmu adalah doa ibu yang berjalan jauh. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup surat itu erat-erat dan menatap keluar jendela. Suara roda kereta berderak seperti dentuman semangat di dadanya. Namun, di antara rasa haru dan semangat itu, bayangan perkataan tetangga masih menghantui benaknya. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi justru disitulah tekadnya semakin kuat. Ia akan membuktikan bahwa anak penjual gorengan pun bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Yang belum ia tahu, ujian sebenarnya baru akan dimulai di kota itu. Bukan soal pelajaran, tapi soal bertahan hidup di dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di gang kecil itu. Hari pertama di kota terasa seperti masuk ke dunia lain bagi Rani. Suara kendaraan tak pernah berhenti bahkan tengah malam. Lampu-lampu kota memantul di jendela asrama yang sempit, dan udara bercampur antara bau bensin dan aroma makanan cepat saji dari warung depan kampus. Ia berdiri di depan cermin kecil, memandangi bayangan dirinya sendiri, rambut yang diikat seadanya, mata yang sembab karena kurang tidur, dan wajah yang menyimpan tekad besar di balik raut lelah. Kehidupan di universitas negeri ternama itu jauh dari yang ia bayangkan. Setiap hari, Rani harus bangun lebih pagi untuk memasak sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar, karena uang beasiswa hanya cukup untuk hidup hemat. Sementara teman-teman satu jurusannya datang ke kelas dengan pakaian rapi, parfum mahal, dan laptop baru, Rani masih menenteng buku catatan lusuh dan laptop pinjaman dari program kampus. Suatu pagi, saat Rani duduk di bangku taman kampus sambil makan roti isi yang ia bawa dari asrama, sekelompok mahasiswa lewat sambil tertawa. Salah satu dari mereka, perempuan berambut pirang kecoklatan, melirik Rani dari ujung mata. Kasihan ya, masih sempat bawa bekal. Kayak anak sekolah dasar, ucapnya sambil terkekeh. Rani pura-pura tak mendengar, menunduk, menggigit roti itu pelan. Tapi tenggorokannya terasa kering. Seorang teman di sebelahnya, Dina, menatap Rani prihatin. Udah, Ran. Biarin aja. Orang kayak gitu nggak bakal ngerti perjuangan kamu. Rani menghela napas. Iya, Din. Aku cuma nggak mau bikin masalah. Aku kesini buat belajar, bukan buat bersaing gaya hidup. Namun, masalah lain muncul di luar dugaan. Uang beasiswanya sering terlambat cair, sementara kebutuhan harian terus berjalan. Suatu malam, Rani duduk di tepi ranjang sambil menatap saldo rekeningnya yang nyaris kosong. Di luar, hujan turun deras, membasahi kaca jendela dan membuat suara tetesan air terdengar seperti detik jam yang menekan waktu. Ia menggigit bibir, membuka ponsel, dan mengirim pesan pada ibunya. Bu, aku baik-baik aja ya di sini. Jangan khawatir. Padahal perutnya kosong sejak siang. Keesokan harinya, ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Setelah beberapa kali ditolak, akhirnya ada satu warung makan kecil yang mau menerimanya sebagai pelayan sore hari. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk bertahan. Setiap hari, Rani berlari dari kampus menuju warung itu, mengganti pakaian kuliah dengan celemek lusuh, lalu melayani pelanggan dengan senyum yang ia paksakan tetap ada. Suatu malam, saat mencuci piring, pemilik warung berkata, "Kamu ini rajin banget, Rani. Tapi jangan terlalu capek, nanti malah sakit." Rani tersenyum lemah. "Enggak apa-apa, Pak. Kalau capek istirahat, kalau berhenti nanti enggak makan." Pak Darto, pemilik warung itu, mengangguk pelan. "Kamu kuat ya, Nak? Nanti kalau butuh bantuin tugas, bilang aja. Anak saya juga kuliah, mungkin bisa bantu." Rani menunduk, matanya berkaca-kaca. "Makasih ya, Pak. Saya nggak akan lupa kebaikan Bapak." Meski begitu, perjuangannya tak berhenti di situ. Tugas kuliah menumpuk, sementara waktu tidurnya semakin sedikit. Setiap malam, ia belajar sambil menahan kantuk. Buku-buku berserakan di atas lantai, dan secangkir kopi dingin jadi teman setia. Kadang-kadang, ia terlelap di meja dengan pena masih di tangan. Suatu malam, Dina menepuk bahunya. "Ran, kamu tuh bisa istirahat juga loh. Jangan semua ditanggung sendiri." Rani menggeleng. "Aku nggak bisa, Din. Aku udah janji sama ibu, aku nggak akan sia-siain kesempatan ini." Dina menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu hebat, Ran. Tapi bahkan orang hebat pun butuh istirahat." Rani tersenyum kecil, tapi hatinya bergetar. Ia tahu Dina benar, tapi rasa takut gagal jauh lebih besar dari rasa lelahnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rani mulai terbiasa hidup dengan ritme keras itu. Namun suatu hari,
Saat ia hendak berangkat kerja setelah kuliah sore, tubuhnya limbung. Pandangan berputar, dan ia nyaris jatuh di tangga kampus. Dina yang kebetulan lewat segera menahan tubuhnya. "Ran, kamu kenapa?" "Aku cuma pusing dikit, mungkin belum makan," gumamnya. Dina membantu Rani duduk di bangku. "Kamu nggak cuma pusing. Kamu udah terlalu maksa diri sendiri." Rani menarik napas dalam-dalam, matanya kosong menatap langit yang mulai gelap. "Aku cuma takut, Din. Takut kalau aku berhenti, semua ini sia-sia." Suara lonceng gereja di kejauhan berdentang lembut, menandai senja yang turun perlahan. Dina menatap sahabatnya itu lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu jatuh, Ran, siapa yang bisa buktiin ke mereka kalau kamu bisa?" Ucapan itu menancap dalam di hati Rani. Malam itu, sambil berjalan pulang di bawah rintik hujan, ia berpikir panjang. Ia sadar, hidup di kota ini memang keras, tapi ia tidak bisa terus melawan semuanya sendirian. Dan di sanalah titik perubahan mulai tumbuh, pelan, tapi pasti. Karena kadang, dari kelelahan yang paling dalam, muncul kekuatan baru yang tidak pernah disadari. Namun sebelum kekuatan itu tumbuh sepenuhnya, ujian lain yang lebih berat sudah menunggunya di tikungan kehidupan berikutnya. Malam itu hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik yang tak henti di atap asrama yang bocor di satu sisi. Rani duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap layar laptop yang menampilkan nilai ujian tengah semester. Angka yang nyaris membuat dadanya berhenti berdetak. Nilainya turun drastis. Dari yang biasanya stabil di atas rata-rata, kini nyaris menyentuh batas minimum. Matanya panas. Ia menatap angka itu lama, seolah berharap layar akan berubah dengan sendirinya. Tapi angka itu tetap di sana, dingin dan nyata. Di meja, buku-buku tebal terbuka berantakan, beberapa kertas ujian penuh coretan merah. Rani memejamkan mata, mengingat kembali malam-malam ia bekerja hingga lewat tengah malam, lalu belajar dengan mata yang berat dan kepala yang pusing. Ia tahu tubuhnya sudah kelelahan, tapi ia terus memaksa, karena dalam pikirannya hanya ada satu kalimat, "Aku nggak boleh gagal." Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Dina masuk membawa 2 gelas teh hangat. "Ran, kamu belum tidur?" Rani menggeleng pelan. "Nilai aku jeblok, Din." Suaranya serak, hampir tidak keluar. Dina meletakkan gelas itu di meja. "Ya udah, itu bukan akhir dunia. Tapi ini bukan sekadar nilai. Kalau aku terus begini, beasiswaku bisa dicabut. Aku nggak akan bisa lanjut kuliah." Rani menunduk, bahunya bergetar. Dina hanya bisa duduk di sebelahnya, menepuk punggungnya pelan. "Kamu udah berjuang jauh banget, Ran. Kamu cuma lagi capek. Istirahat dulu, besok baru kita pikirin bareng-bareng, ya." Rani menggeleng keras. "Nggak ada waktu buat istirahat. Aku harus kerja malam ini juga. Kalau nggak, aku nggak bisa bayar uang listrik asrama." Dina terdiam, menatap wajah Rani yang pucat. Di bawah mata gadis itu, lingkar hitam makin tebal. "Ran, tolong dengar aku kali ini. Kamu manusia, bukan mesin. Kalau kamu terus kayak gini, kamu bukan cuma kehilangan beasiswa, tapi juga diri kamu sendiri." Rani terdiam lama, lalu akhirnya berbisik lirih. "Aku takut, Din. Takut kalau aku berhenti sebentar aja, semuanya akan runtuh." Keesokan harinya, tubuhnya benar-benar tumbang. Di tengah shift malam di warung, pandangan Rani kabur, dan tubuhnya ambruk menimpa meja pelanggan. Orang-orang berteriak panik. Dalam samar, ia mendengar suara Pak Darto, pemilik warung, memanggil namanya dengan cemas. "Rani! Nak, sadar, Rani!" Suara itu makin jauh, hingga semuanya gelap. Ketika membuka mata, ia sudah terbaring di klinik kecil dekat kampus. Tubuhnya terasa berat, dan kepalanya berdenyut. Dina duduk di sampingnya, menggenggam tangan Rani erat-erat. "Kamu pingsan, Ran. Dokter bilang kamu kelelahan berat. Gula darahmu turun drastis." Rani menatap langit-langit putih itu lama, lalu berbisik, "Aku, sampai sejauh ini, tapi kenapa rasanya kayak mau nyerah?" Dina menatapnya dalam. "Karena kamu lupa satu hal." "Apa?" "Kamu nggak sendirian. Ada aku, ada ibu kamu, ada orang-orang yang percaya sama kamu. Tapi kamu nggak kasih mereka kesempatan buat bantu." Air mata Rani mengalir perlahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Dalam hati, ia tahu Dina benar. Ia terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada dunia, sampai lupa bahwa kekuatan bukan cuma datang dari diri sendiri,
tapi juga dari orang-orang yang tulus di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Rani memutuskan berhenti dari kerja malamnya dan mulai menata ulang hidupnya. Ia mengatur jadwal belajar dengan lebih teratur, menerima tawaran teman untuk belajar kelompok, dan mulai membuka diri pada orang-orang di sekitarnya. Meski hidupnya tetap sederhana, ada yang berubah, beban di dadanya sedikit lebih ringan. Namun, saat semangatnya mulai tumbuh kembali, surat pemberitahuan datang dari pihak kampus. Rani menatap amplop itu lama, jantungnya berdetak cepat. Ia belum membuka isinya, tapi firasatnya buruk. Tangan gemetarnya menyobek sisi amplop itu pelan, menarik selembar kertas yang berisi kalimat singkat namun menghantam keras. Penerima beasiswa diwajibkan mempertahankan nilai rata-rata minimal. Berdasarkan hasil evaluasi, Anda akan menjalani masa uji selama 1 semester. Rani menatap kertas itu tanpa suara. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Ia punya 1 semester, 1 kesempatan terakhir untuk membuktikan semuanya. Dan di malam itu, di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, ia bersumpah dalam hati, kali ini, ia akan berjuang bukan karena ingin membungkam ejekan, tapi karena ingin membahagiakan ibunya dan dirinya sendiri. Namun, jalan menuju pembuktian itu tak akan mudah. Karena semakin terang tekad seseorang, semakin besar pula bayangan ujian yang mengikuti di belakangnya. Malam terasa begitu panjang di kamar sempit asrama itu. Lampu meja Rani redup, menyorot tumpukan buku dan catatan penuh coretan tinta biru. Ia duduk tegak, matanya fokus pada halaman yang sama selama beberapa menit, tapi pikirannya berkelana jauh. Tentang beasiswa yang nyaris hilang, ibunya di rumah yang tak pernah berhenti berdoa, dan tentang dirinya sendiri yang mulai kehilangan arah di tengah semua tekanan. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan gemericik air dari talang yang bocor. Angin malam berhembus lembut, menggerakkan tirai tipis yang sudah pudar warnanya. Rani menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kampus masih menyala, seolah dunia di luar terus berjalan, sementara ia terjebak dalam pusaran keraguan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. "Rani?" Suara itu lembut. "Dina lagi." "Masuk aja, Din," jawab Rani tanpa menoleh. Dina melangkah masuk membawa segelas susu hangat. "Aku bikin ini buat kamu. Katanya bisa bantu kamu tidur." Rani menoleh pelan, senyumnya tipis tapi tulus. "Makasih. Tapi aku belum bisa tidur. Besok ada ujian presentasi." "Ran," Dina duduk di tepi ranjang, menatapnya lama. "Kamu tahu nggak, kadang yang bikin kita gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu takut kecewa lagi." Rani terdiam. Kalimat itu menembus pertahanannya yang rapuh. Ia menunduk, menggenggam cangkir hangat itu erat-erat, seperti mencari kekuatan di dalamnya. "Aku cuma nggak mau ngecewain ibu, Din. Aku janji sama beliau kalau aku bisa sukses. Tapi kenyataannya, semua nggak segampang itu." Dina tersenyum kecil. "Justru karena nggak gampang, makanya perjuangan kamu berarti. Ibu kamu nggak minta kamu jadi sempurna, Ran. Dia cuma pengen kamu bahagia." Hening sejenak. Hanya suara angin yang masuk lewat jendela. Rani menatap langit yang penuh bintang. "Dulu aku pengen buktiin ke semua orang kalau mereka salah tentang aku. Tapi makin kesini, aku ngerasa capek. Kadang aku mikir, buat apa semua ini kalau akhirnya aku cuma ngerasa sendirian." Dina menghela napas, lalu menepuk bahu Rani. "Kamu nggak sendirian, Ran. Lihat aku. Aku di sini bukan cuma buat nemenin, tapi buat lihat kamu berhasil dengan caramu sendiri. Jangan lagi berjuang buat ngebales omongan orang. Berjuanglah buat dirimu sendiri." Kalimat itu menggema di kepala Rani lama setelah Dina keluar dari kamar. Ia memandangi cermin kecil di depan meja belajarnya, melihat wajah lelah tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tak lagi penuh takut, tapi mulai mengandung keberanian. Ia membuka buku lagi, menulis sesuatu di halaman kosong di belakang catatan kuliahnya. "Bukan karena mereka meremehkan aku, tapi karena aku tahu aku bisa lebih dari yang mereka kira." Sejak malam itu, Rani mulai mengubah caranya belajar. Ia tidak lagi memaksa dirinya begadang sampai dini hari. Ia belajar bersama teman-teman, ikut diskusi kelompok, bahkan memberanikan diri bertanya pada dosen. Di waktu senggang, ia membantu teman-temannya yang kesulitan di mata kuliah tertentu. Dan perlahan, sesuatu yang dulu terasa berat kini mulai terasa menyenangkan. Suatu hari, ketika dosen memuji presentasi kelompoknya di depan kelas, Rani nyaris tak percaya. Suara tepuk tangan terdengar, dan ia melihat beberapa teman yang dulu meremehkannya kini tersenyum bangga. Dina, dari bangku belakang, mengacungkan jempol.
Rani tersenyum lebar, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tanpa rasa canggung atau takut. Namun, kebahagiaan itu sempat terguncang ketika ia menerima telepon dari kampung. Suara ibunya terdengar lemah di seberang sana. "Ran, ibu nggak apa-apa, cuma agak pusing." Rani panik. "Bu, ibu udah ke dokter? Kenapa nggak bilang dari kemarin?" "Ibu nggak mau kamu khawatir, Nak. Fokus aja belajar. Ibu cuma butuh istirahat." Setelah telepon itu, malamnya Rani tak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela sambil menatap jauh ke arah gelap, berpikir keras. Antara tanggung jawab sebagai anak dan mimpinya di kampus, semuanya terasa bertabrakan di dalam dada. Air matanya jatuh pelan, tapi di balik tangis itu ada satu hal yang muncul kembali, keteguhan. "Kalau aku nyerah sekarang," gumamnya pelan, "semua pengorbanan ibu bakal sia-sia." Ia menatap surat beasiswa yang tertempel di dinding, lalu menggenggam kalung kecil yang dulu diberi ibunya sebelum berangkat ke kota. Kali ini bukan tentang nilai, bukan tentang gengsi, tapi tentang rasa terima kasih. Dan malam itu, di antara hembusan angin dingin dan suara hujan yang mulai turun lagi, Rani menyalakan lampu mejanya, membuka buku, dan mulai belajar kembali. Tapi kini, bukan karena terpaksa, melainkan karena ia ingin. Namun kehidupan selalu punya cara mengetes seseorang tepat ketika mereka merasa kuat. Di ujung jalan semangatnya yang baru, ujian yang lebih besar sudah menunggu, membawa kabar dari rumah yang akan mengguncang hatinya lebih dalam dari sebelumnya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Rani menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ia baru saja keluar dari kamar asrama, hendak ke kampus untuk mengikuti ujian akhir semester. Suara burung berceloteh di antara pepohonan kampus, dan angin pagi berhembus lembut membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Namun ketenangan itu buyar seketika ketika suara di ujung sana berkata pelan, "Apakah ini dengan Rani, anak dari Ibu Wati?" Langkah Rani terhenti. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Iya, betul. Saya Rani. Ada apa, Pak?" "Saya dari puskesmas desa, Nak. Ibu kamu baru aja kami bawa ke sini tadi pagi. Beliau pingsan di rumah." Dunia seolah berhenti berputar. Suara kendaraan di jalan kampus memudar. Rani menggenggam ponsel erat-erat hingga tangannya gemetar. "Pingsan? Kenapa bisa, Pak? Gimana keadaannya sekarang?" "Saat ini sedang diperiksa dokter, Nak. Tapi tekanan darahnya turun drastis. Kami sarankan kamu segera pulang kalau memungkinkan." Tanpa pikir panjang, Rani langsung berlari kembali ke kamar asrama. Dina yang baru saja keluar dari kamar mandi kaget melihatnya. "Ran, kamu kenapa?" "Ibu, Din. Ibu pingsan. Aku harus pulang sekarang." Dina buru-buru mendekat. "Ya Allah, serius? Aku bantu siapin barang kamu." Dengan tangan gemetar, Rani memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Matanya buram oleh air mata, tapi pikirannya berusaha tetap fokus. Aku harus cari tiket sekarang. Aku nggak tahu uangnya cukup atau enggak, tapi aku harus sampai rumah hari ini juga." Dina menatapnya, lalu mengeluarkan dompet tanpa ragu. "Ini, pakai dulu uang aku. Nggak usah mikir nanti gimana. Yang penting kamu pulang." Rani memeluk sahabatnya erat, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Makasih, Din. Aku nggak tahu gimana kalau nggak ada kamu." Dina menepuk punggungnya pelan. "Udah, cepat. Ibumu pasti pengen lihat kamu kuat. Jangan nangis di depannya nanti, ya." Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Di dalam bus antar kota, Rani menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Setiap kilometer yang dilewatinya terasa lambat, seolah waktu sengaja mempermainkannya. Ia menggenggam kalung pemberian ibunya erat-erat, sambil terus berdoa dalam hati. "Tolong, ya Allah, jaga ibu. Aku belum sempat bahagiain beliau." Ketika bus tiba di terminal, Rani langsung berlari menuju puskesmas. Nafasnya memburu, keringat bercucuran, jantungnya berdetak tak karuan. Begitu memasuki ruangan perawatan, ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjang, selang infus menempel di tangan kanan. Wajah Bu Wati pucat, tapi senyum lembut tetap tersungging ketika melihat putrinya datang. "Rani," suara ibunya serak tapi hangat. "Bu." Rani menahan isak, menggenggam tangan ibunya erat. "Kenapa ibu nggak bilang kalau lagi sakit? Kenapa harus nunggu kayak gini?" Bu Wati mengelus kepala Rani pelan. "Ibu nggak mau ganggu kamu. Kamu udah berjuang keras di sana. Ibu cuma kecapean dikit, Nak."
Rani menggeleng cepat. Enggak, Bu. Ini salah Rani. Rani terlalu sibuk belajar sampai lupa nanyain ibu. Rani janji, mulai sekarang Rani akan lebih sering pulang. Bu Wati tersenyum tipis. Kamu nggak salah, Nak. Ibu bangga banget lihat kamu bisa sejauh ini. Tapi jangan lupa, sehebat apapun kamu nanti, jangan lupakan rumah tempat kamu mulai. Kata-kata itu menghujam dalam. Rani menunduk, menitikan air mata di tangan ibunya yang hangat tapi lemah. Di luar ruangan, suara hujan mulai turun lagi, mengetuk kaca jendela dengan ritme pelan seperti doa. Beberapa hari kemudian, kondisi ibunya mulai membaik. Dokter menyarankan istirahat total. Rani memutuskan untuk tinggal beberapa hari di kampung sebelum kembali ke kampus. Di sela waktunya menjaga ibunya, ia membantu di warung gorengan kecil mereka yang kini dijalankan oleh tetangga sementara. Sore itu, seorang ibu tetangga menghampiri. Rani, kamu hebat ya. Dulu waktu masih sekolah, orang-orang pada bilang kamu gak bakal bisa kuliah. Sekarang malah dapet beasiswa. Ibu kamu pasti bangga banget. Rani tersenyum kecil. Saya belum apa-apa, Bu. Masih panjang jalannya. Tetangga itu menepuk bahunya. Iya, tapi kamu udah buktiin, Nak. Orang gak akan bisa remehin kamu lagi. Kalimat itu menancap dalam di hati Rani. Malamnya, ia duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang, sementara suara jangkrik terdengar bersahutan. Ia teringat semua yang sudah ia lalui, keringat, air mata, kelelahan, dan doa-doa panjang ibunya. Di bawah cahaya bulan, Rani berbisik lirih. Aku nggak akan berhenti, Bu. Aku akan buat ibu bangga. Sampai benar-benar bangga. Namun, keesokan harinya, kabar dari kampus datang lewat email. Nilai akhir ujian sudah keluar. Rani menatap layar ponselnya dengan napas tertahan, jantungnya berdetak keras. Ia membuka email itu perlahan, dan saat melihat hasilnya, matanya melebar, air mata kembali menetes. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Rani menatap layar ponselnya lama, matanya berkaca-kaca. Di sana, tertera satu kalimat sederhana tapi berarti segalanya. Selamat, Anda dinyatakan sebagai penerima beasiswa unggulan nasional 2025. Tangannya bergetar, bibirnya menutup rapat menahan teriakan bahagia yang nyaris pecah. Ia tak percaya, beasiswa yang selama ini hanya jadi mimpi, kini benar-benar nyata. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia berani membaca ulang, memastikan bahwa semua itu bukan sekadar halusinasi karena kelelahan. Tapi tidak, email itu nyata. Namanya tertera di sana, lengkap dengan ucapan selamat dari pihak kampus dan tautan menuju pengumuman resmi. Air mata mulai mengalir deras, kali ini bukan karena sedih, melainkan rasa syukur yang menyesak di dada. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berbisik pelan, Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah. Suara langkah kaki pelan terdengar dari dalam kamar. Bu Wati muncul sambil menahan napas, masih lemah tapi tersenyum lembut. Ada apa, Nak? Kok nangis lagi? Rani cepat menghapus air matanya, lalu berlari memeluk ibunya. Bu, Rani dapat beasiswa nasional, Bu. Yang Rani impiin dari dulu itu, Bu. Bu Wati terdiam beberapa detik, seolah tak yakin dengan apa yang ia dengar. Serius, Nak? Rani mengangguk cepat, menatap ibunya dengan mata berbinar. Iya, Bu. Ini buktinya. Ia menunjukkan ponselnya, dan Bu Wati membaca pelan-pelan tulisan di layar. Perlahan, senyum mengembang di wajah Bu Wati, lalu berubah menjadi tawa kecil yang pecah dalam haru. Ya Allah! Masya Allah! Ibu bangga banget sama kamu, Rani. Rani menangis di pelukan ibunya. Semua ini karena doa ibu. Kalau bukan karena ibu, Rani nggak akan sampai di sini. Hujan rintik yang sempat turun sejak siang berhenti, dan sinar matahari sore menembus sela awan, jatuh di wajah mereka. Seolah semesta ikut tersenyum menyaksikan momen itu. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mereka berubah. Tak lagi muram seperti saat pertama Rani pulang. Orang-orang kampung datang memberi selamat, membawakan buah, sayur, bahkan sekotak kue kecil. Bu Wati, anak ibu hebat banget ya, bisa dapat beasiswa nasional, kata salah satu tetangga sambil tersenyum. Bu Wati hanya tertawa malu. Alhamdulillah, Bu. Rezekinya anak saya. Namun di balik senyum itu, Rani tahu ibunya masih butuh waktu untuk pulih. Maka ia memutuskan satu hal, begitu kembali ke kampus, sebagian uang beasiswa pertamanya akan ia kirim ke rumah,
untuk membantu biaya pengobatan dan memperbaiki warung kecil mereka. Malam sebelum ia berangkat, mereka duduk di teras rumah seperti biasa. Angin malam membawa aroma tanah dan suara serangga. Rani menatap langit, sementara ibunya menyeruput teh hangat di sampingnya. Bu. Ya, nak. Kalau nanti Rani udah selesai kuliah, Rani pengen bangun sekolah kecil di kampung ini. Supaya anak-anak di sini bisa punya kesempatan yang sama kayak Rani. Bu Wati menatapnya lama, mata tuanya berkaca-kaca. Itu cita-cita yang indah sekali. Nak, ibu yakin kamu bisa. Karena kamu gak cuma pintar, tapi juga punya hati. Malam itu Rani tidur dengan hati penuh tenang. Di sela-sela rasa lelah dan haru, ia merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan hanya karena ia berhasil, tapi karena ia tahu kenapa ia harus terus melangkah. Keesokan paginya, saat bus menuju kota perlahan meninggalkan desa, Rani menatap keluar jendela. Rumahnya makin lama makin kecil, tapi dalam hatinya, ia berjanji tak akan pernah melupakan asalnya. Ia menulis pesan singkat kepada Dina. Din, aku dapat beasiswa nasional. Tapi lebih dari itu, aku sadar, kadang keajaiban datang bukan pas kita kuat, tapi pas kita udah hampir nyerah. Dina membalas cepat. Aku bangga banget sama kamu, Ran. Dunia baru aja lihat sedikit dari cahaya kamu. Teruslah nyala, jangan padam. Rani tersenyum, menatap langit biru yang terbentang di luar jendela bus. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi kali ini, langkahnya lebih ringan. Ia tak lagi sekadar berjuang untuk lulus, tapi untuk memberi makna pada setiap usaha yang ia lakukan. Sebuah keajaiban telah datang. Namun bagi Rani, ini baru permulaan dari banyak keajaiban yang akan ia ciptakan sendiri. Matahari dengan awan kecil dua. Udara pagi di kampus terasa segar. Pepohonan besar di tepi jalan berayun pelan tertiup angin. Dedaunannya memantulkan cahaya matahari yang lembut. Burung-burung kecil berterbangan, dan di kejauhan, terdengar suara mahasiswa tertawa. Sebagian membawa toga di tangan, sebagian sibuk memotret teman-teman mereka. Hari itu, wisuda tiba, hari yang selama ini hanya ada di mimpi Rani. Rani berdiri di depan cermin kamar kosnya yang sederhana. Ia menatap dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Gamis putih yang ia kenakan tampak bersih, jilbab birunya disetrika rapi. Di meja kecil di sebelahnya, tergeletak toga dengan selempang bertuliskan, cum laude. Tangannya bergetar saat menyentuh kain itu. Ia menarik napas panjang, menatap pantulan wajahnya. Ayah, ibu, Rani udah sampai di sini, bisiknya pelan. Suara notifikasi dari ponselnya memecah keheningan. Sebuah pesan dari Dina muncul. Ran, aku udah di aula. Jangan telat, nanti pas nyebut nama kamu aku mau teriak sekenceng-kencengnya. Rani tertawa kecil sambil mengusap matanya. Ia membalas cepat. Teriak pelan aja, nanti malu. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari kos. Langkahnya mantap, tapi dadanya berdebar. Udara terasa hangat, dan aroma bunga Kamboja dari taman kampus tercium samar. Ia melangkah menyusuri koridor yang dulu sering ia lewati sambil menunduk karena malu tak punya cukup uang untuk jajan di kantin. Kini, setiap langkahnya terasa ringan, seolah bumi pun memberi jalan. Di aula utama, suasana megah. Panggung besar berdiri di depan, dihiasi bunga-bunga segar dan spanduk besar bertuliskan, Wisuda Universitas Negeri Jaya, tahun 2025. Musik lembut mengiringi deretan wisudawan yang duduk rapi, mengenakan toga hitam dan senyum yang nyaris tak bisa disembunyikan. Rani duduk di barisan tengah. Tangannya tak henti menggenggam map biru berisi surat penghargaan akademik. Ia menoleh ke kanan, melihat Dina melambai-lambai sambil menutup mulut agar tak tertawa keras. Rani membalas dengan senyum kecil. Ran, bisik Dina, mencondongkan tubuh. Kamu tahu nggak, tadi dosen wali kamu nyariin. Katanya mau kasih ucapan langsung. Rani menatapnya heran. Serius? Iya, katanya kamu bikin bangga seluruh jurusan. Seketika dada Rani terasa hangat. Ia tak pernah menyangka, gadis penjual gorengan dari kampung kecil itu kini disebut sebagai kebanggaan jurusan. Suara MC terdengar memanggil satu persatu nama wisudawan berprestasi. Saat nama Rani disebut, aula seketika riuh tepuk tangan. Rani Wulandari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, lulusan cum laude. Langkah Rani terasa gemetar saat naik ke panggung. Lampu sorot menyinari wajahnya, dan di kursi tamu kehormatan, ia sempat melihat sosok ibunya, Bu Wati, yang duduk di barisan depan. Tubuhnya masih terlihat lemah,
tapi senyumnya begitu lebar. Ketika Rani menerima ijazah dan penghargaan dari rektor, ia menunduk dalam-dalam. Tangannya dingin, tapi matanya hangat. "Terima kasih," ucapnya lirih. Rektor tersenyum sambil menepuk bahunya. "Teruslah rendah hati, Rani. Dunia butuh orang-orang seperti kamu." Turun dari panggung, Rani berlari kecil menghampiri ibunya. Mereka berpelukan lama tanpa banyak kata. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bu Wati membelai rambut putrinya, berbisik di telinganya. "Ibu nggak pernah ragu sama kamu, Nak. Dari awal ibu tahu, kamu diciptakan buat sesuatu yang besar." Rani menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu istirahat aja sekarang. Giliran Rani yang berjuang buat kita." Bu Wati tertawa kecil. "Kamu udah menang, Nak. Sekarang tinggal melangkah lebih jauh." Sore itu, setelah acara selesai, Rani duduk di taman kampus, melepas toga dan menatap langit jingga yang perlahan berubah ungu. Dina datang membawa 2 gelas es teh, menyerahkan satu padanya. "Jadi, apa rencana kamu setelah ini, Bu Cum Laude?" tanya Dina sambil terkekeh. Rani tersenyum samar. "Mungkin aku balik kampung dulu. Ada janji yang belum aku tepati." "Janji apa?" "Bangun sekolah kecil. Biar nggak ada lagi anak yang diremehin cuma karena dia miskin." Dina menatap Rani lama, lalu mengangguk pelan. "Aku yakin kamu bisa. Dunia ini butuh lebih banyak orang kayak kamu, Ran." Angin sore berhembus lembut. Di kejauhan, lonceng kampus berbunyi, menandakan berakhirnya acara. Tapi bagi Rani, itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ia menatap jauh ke depan, ke masa depan yang belum ia ketahui, tapi yakin bisa ia tembus dengan langkah kecil yang penuh keyakinan. Di bawah langit senja yang berubah keemasan, ia tersenyum. "Kalau dulu aku cuma ingin berhasil," katanya pelan, "sekarang aku ingin bermanfaat." Siluetnya memudar di antara cahaya sore, meninggalkan bayangan panjang di tanah yang dulu sering ia tapaki dengan rasa putus asa. Kini langkahnya mantap, tak terburu-buru, tapi pasti. Setiap hembusan angin, setiap gema tawa di sekelilingnya, menjadi saksi bahwa seorang anak penjual gorengan dari kampung kecil bisa mengubah nasibnya, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan keyakinan dan cinta yang tak pernah padam. Dan di langit senja itu, seolah terdengar bisikan lembut dari semesta. "Perjalananmu baru dimulai, Rani." Matahari terbit. Dan itulah perjalanan Rani. Dari gadis penjual gorengan yang diremehkan, menjadi lulusan cum laude yang membanggakan ibunya dan kampung halamannya. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, selama kita tetap percaya dan tidak berhenti melangkah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari kalian selalu penuh semangat. Dan semoga semua impian kalian satu persatu menjadi kenyataan.